Pendaftaran peserta didik baru di SMA Negeri 1 Karawang sudah masuk babak final. Sesuai regulasi dari Kemendikbud, PPDB SMA Negeri di Jawa Barat bakal ditutup pada tanggal 8 Juli tahun 2020 besok. Dari ratusan siswa yang mendaftar di SMA Negeri 1 Karawang, sebanyak 319 siswa dipastikan telah gugur di tahap pertama, sementara, di tahap kedua ini, Panitia PPDB SMA Negeri 1 Karawang memastikan ada 44 calon peserta didik yang akan gugur. Kepala SMA Negeri 1 Karawang, Dwi Setiono Agus mengatakan, tahun ajaran 2020-2021 ini, SMA Negeri 1 Karawang menampung 360 peserta didik baru, yang bakal dibagi ke dalam 10 rombongan belajar dengan 3 jurusan, diantaranya, jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Alhamdulillah, proses PPDB di SMA Negeri 1 Karawang itu sesuai dengan juknis yang diberikan oleh Provinsi Jawa Barat. Yang pertama itu tahap 1. Tahap 1 itu terdiri dimulai dari tanggal 25 Juni sampai tanggal 1 Juli. Itu terdiri dari jalur KETM, jalur tenaga kesehatan, jalur anak guru, jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi akademik, dan jalur prestasi kejuaraan. Nah, pada tanggal 1 yang lalu kita sudah menetapkan yang mendaftar di kita ada sekitar 476 siswa. Kemudian dari 6 jalur itu kita terima 141 calon siswa. Tanggal 2 dan 3 Juli mereka daftar ulang. Itu yang tahap 1. Yang tahap selanjutnya seperti apa, Pak? Tahap 2 dimulai dari tanggal 20 tanggal 25 kemarin. Untuk tahap 2 itu terdiri dari 1 jalur saja, yaitu jalur zonasi dan jalur ABK. Sebetulnya jalur ABK itu maksudnya di zonasi juga. Nah, kami menerima pendaftar itu sejumlah 263 pendaftar, dan tadi baru saja kita tetapkan ada 219 siswa yang akan diterima, dan ini akan diumumkan melalui web pada tanggal 8 Juli 2020 nanti hari Rabu. Pak, kalau PPDB di tahun 2020 sekarang kan berada di tengah wabah COVID-19. Artinya ada kendala nggak soal pendaftaran secara daring antara orang tua dan guru? Ya, ini luar biasa dalam sejarah. Kita baru mengalami PPDB yang harus melalui daring. Jadi ada beberapa kendala yang kami hadapi. Yang pertama tentunya ada banyak orang tua atau masyarakat yang akan mendaftar itu mengalami kesulitan untuk membuka web. Kemudian juga ada beberapa masyarakat yang nggak paham tentang jalur pendaftaran secara daring. Nah, untuk mengatasi itu, kami menyediakan ruang informasi dan sekaligus juga itu ada petugas kami yang akan memandu orang tua atau calon peserta didik yang sengaja datang ke sekolah untuk menanyakan hal itu dan ingin mendaftar. Itu kami pandu, dan jumlahnya memang tidak banyak, dan kami juga terapkan protokol kesehatan. Untuk masuk ke ruangan itu kami sediakan lebih kurang 5 komputer, dan 1 ruangan itu hampir tiap harinya ada sekitar 3-4 orang pendaftar yang datang ke tempat itu. Meskipun PPDB tahun ini digelar secara penuh berbasis online, Dwi mengaku panitia PPDB di sekolah yang beken dengan nama Semansa itu tidak kewalahan. Bahkan, kata Dwi, pendaftar di Semansa justru membeludak. Pasalnya, sekolah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nagasari itu, dikenal sebagai salah satu sekolah yang banjir prestasi. Karena itu, banyak orang tua murid yang berebut kursi untuk anaknya di SMA Negeri 1 Karawang. Ya, menurut kami berdasarkan dari pengamatan dan juga dari masukan-masukan masyarakat gitu, bahwa di SMA 1 yang selalu kami jaga itu kultur belajar di SMA 1 memang berbeda dengan sekolah-sekolah SMA yang lain.
Itu yang pertama. Dari kultur belajar yang berbeda, kemudian menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas berbeda juga. Di antaranya ini ada indikator yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu selalu banyak kita. Kemudian juga jurusannya, jurusan-jurusan tertentu yang cukup juga qualified gitu. Sehingga masyarakat percaya untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMA 1, bahkan mengejar untuk bisa masuk ke SMA 1. Kalau prestasi-prestasi terbaik yang pernah diraih sama SMA 1 apa aja? Prestasi akademis itu kan kaitannya dengan akademis ya. Kita pernah juga mendapat gelar pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional. Kita bahkan sekian tahun yang lalu kita punya siswa kita yang sampai ke internasional jurusan fisika, itu pada waktu itu Olimpiade Sains Fisika, kemudian matematika dan biologi itu nasional. Kemudian untuk prestasi yang non akademis, yang artinya itu ya ekskul yang non akademis, kita bisa angklung kita udah tingkat nasional beberapa kali di kompetisi Pak Daeng. Kemudian juga basket kita itu DBL kita juga sudah nasional beberapa kali. Kemudian juga cheerleaders kita, karena itu tuntutan anak, juga kita sudah berkompetisi di tingkat ASEAN, itu sudah beberapa kali dapat juara juga. Kemudian juga olahraga silat, taekwondo, itu juga ada beberapa anak yang event internasional dapat. Itu olahraga seni, kemudian yang ya di luar akademis. Itu prestasi-prestasi kami yang kami bisa banggakan, dan masyarakat memang melihat itu gitu. Jelang detik-detik akhir pengumuman hasil final peserta didik baru di SMA Negeri 1 Karawang, Ketua Panitia PPDB Semansa, Lati Indriani memastikan puluhan siswa bakal gugur dalam tahap 2 PPDB di tahun ini. Sebelumnya, kata Lati, di tahap pertama sebanyak 319 siswa dinyatakan gugur, mereka yang gugur di tahap 1, kembali ikut bersaing dalam jalur zonasi di tahap 2, yang bakal diumumkan hasilnya tanggal 8 Juli tahun 2020 besok. Untuk PPDB tahun 2020 di SMA Negeri 1 Karawang ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Untuk tahap pertama, kita menerima 141 calon peserta didik. Dari keseluruhan yang daftar saat itu ada 460 calon peserta didik. Dan dari 460 calon peserta didik itu, karena yang diterima hanya 141 calon peserta didik, maka yang tidak diterima di SMA Negeri 1 Karawang sebanyak 319 calon peserta didik. Itu untuk tahap 1 dan sudah dilaksanakan daftar ulang. Kesemuanya mengikuti daftar ulang. Alhamdulillah kita sudah dapat peserta didik sebanyak 141 calon peserta didik di tahap pertama. Sedangkan tahap kedua rencananya kita akan menerima sebanyak 219 calon peserta didik, dan yang sekarang tertampung mendaftar sebanyak 263 calon peserta didik. Dari 263 ini rencananya akan terbuang sebanyak 44 calon peserta didik. Nah, dari keseluruhan ini jumlah tahap 1 dan tahap 2 kita merencanakan 360 siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Karawang. Karena memang rencananya SMA Negeri 1 Karawang untuk tahun ini menerima sebanyak 10 rombongan belajar. Tiap-tiap rombelnya terdiri dari 36 siswa. Jadi keseluruhan totalnya 360 peserta didik. Lati mengakui, jika PPDB tahun 2020 ini sangat menguras tenaga yang ekstra, namun, pihaknya sudah menyiapkan berbagai tips dan trik sebelum menghadapi PPDB di tengah pandemi. Untuk tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. PPDB tahun 2020 ini semua tahu bahwa memang dilakukan di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ya. Ada memang yang harus kita laksanakan ekstra ya untuk melaksanakan PPDB tahun ini. Tips-tips yang kita lakukan, pertama kita memang melaksanakan dulu sosialisasi ke SMP-SMP ya. Sosialisasi ini ada yang dilakukan secara daring, ada juga yang dilakukan secara luring. Kemudian kita memberikan informasi melalui web yang memang bisa dibuka, bisa diakses oleh peserta didik di SMP. Kemudian juga membuat spanduk, pamflet-pamflet, sehingga masyarakat tahu bahwa
PPDB dilaksanakan secara daring untuk tahun ini. Informasi luring juga tetap dilaksanakan, tapi itu sangat-sangat terbatas ketika mereka memang tidak bisa membuka akses internet gitu. Kendalanya ya luar biasa gitu ya, karena memang informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat, terkhusus orang tua dan peserta didik itu berbeda dengan saat tahun-tahun sebelumnya secara luring ya. Mereka bisa langsung datang ke sini mendapatkan informasi, sedangkan untuk sekarang kita hanya mengandalkan jarak jauh ya, atau daring. Mereka yang di luaran sana yang memang akses internetnya tentunya tidak terlalu bagus, kadang terkendala dengan ini. Dan kita juga sama, informasi-informasi itu sangat mengandalkan adanya koneksi dari jaringan atau internet, atau istilah lainnya PPDB tahun sekarang PPDB daring. Itu Mas. Meskipun rumit, namun PPDB di SMA Negeri 1 Karawang berjalan dengan sukses. Wahyudi mengabarkan.